seharusnya ini worth it banget sih. Kerasa solid banget swingnya teman-teman. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada satu raket yang barusan saya beli. Kemarin saya belinya sih offline, tapi kebetulan bersyukur kemarin harganya sama dengan online, yaitu di 800 ribuan. Dan ini adalah seri raket yang dipakai atlet-atlet dunia teman-teman. Terlihat dengan jelas di sini logonya teman-teman. Ini adalah raket Yonex di seri Nanoflare 1000 Play. Tentu saja seperti biasa dengan seri raket-raketnya Yonex teman-teman, raket Nanoflare 1000 ini pun dibagi dengan beberapa seri raket yang dibedakan dengan beberapa kelasnya. Ada kelas Pro, kelas Tour, kelas Game, dan juga yang saya pegang ini di kelas Play-nya. Dan yang saya tahu sih kalau nggak salah untuk kelas Pro-nya ada dua kelas teman-teman ya. Ada seri JP dan juga ada seri SP. Nah yang seri JP ini yang harganya jauh lebih mahal. Harganya lebih mahal kisaran 1 jutaan ya, karena memang yang seri JP ini dipakai sama atlet-atlet dunia. Ya kurang lebihnya sih di 3,5-an. Kalau yang seri SP-nya kan kalau nggak salah di kisaran 2,5 sampai 3 jutaan. Jadi dengan selisih harga yang berbeda, dengan seri raket yang berbeda itu, ya saya rasa mungkin quality controlnya pasti lebih terjaga yang seri JP-nya. Karena itu ya seri Jepangnya gitu. Kita ngerti Yonex ini kan memang brand asal Jepang. Satu-satunya brand terbesar di dunia yang memang berasal dari Jepang. Otomatis yang seri Jepangnya itu ya quality terbaiknya Yonex ini teman-teman. Dan yang saya tahu sih seri Pro-nya Yonex dipakai sama dua atlet yang populer, kayaknya peringkat 1 sampai 5 dunia, yaitu di ganda putra dari Taiwan yaitu Wang Qilin, dan kemudian ada juga dari tunggal putri atau woman single dari Spanyol yaitu Carolina Marin. Nah kalau tadi itu seri Pro-nya, seri JP dan SP yang harganya 3,5 dan 2,5-an. Kemudian ada seri Tour-nya harganya di kisaran 2 jutaan. Kemudian ada seri Game-nya yang harganya di kisaran 1,5 jutaan kurang lebihnya ya. Kemudian yang seri Play ini memang dia made in China. Satu-satunya buatan Cina, mungkin pabriknya Yonex tapi di Cina, yang harganya paling terjangkau di 800 ribuan. Ini adalah Yonex Nanoflare 1000 Play teman-teman. Alasan kemarin ketika saya beli offline di Pratama Sport ngambil raket Nanoflare 1000 Play ini sih karena memang saya belum pernah nge-review seri Nanoflare 1000. Yang pernah saya review kan Nanoflare 800 Pro. Dan sekilas kemarin saya lihat di Pratama Sport itu secara bentuk raket, dari frame shape-nya, lebar frame-nya, bentuk frame-nya, panjang raketnya itu nyaris sama. Mungkin agak beda dikit sih di bagian gripnya, yang Nanoflare 800 itu kayaknya agak pendek sedikit, dan pendeknya hanya di 2 mm-an gitu. Nggak tahu apakah itu memang plus minus produksi atau memang dibuat seperti itu. Jadi kayak plek-ketiplek banget gitu antara Nanoflare 1000 dan juga Nanoflare 800 yang seri Play ya. Hanya dibedakan dengan karakteristik warna aja. Oke teman-teman, biar kita paham secara detail soal raket Nanoflare 1000 Play, kita bahas bagian per bagian. Ya sebetulnya raket ini udah banyak banget yang review, tapi memang karena beberapa subscriber banyak yang nanyain raket ini perbandingan dengan raket-raket yang saya review, jadi ya memang ya mendingan saya hadirkan biar saya tahu feeling raket ini. Yap, di bagian konnya teman-teman ada logo Yonex tanpa tulisan Japan tentunya, dan ini adalah made in China karena seri Play di brandnya Yonex. Kemudian di bagian gripnya ini ukuran G5, bukan yang kecil teman-teman. Di gripnya ini ada logo Yonex, ada stiker spesifikasi raket ini yang 4U G5, kemudian seri raket ini yang NF1000PEX. Dan kalau kita naik ke bagian konnya teman-teman, ini belum teknologi EBK Plus. Kalau di seri-seri yang Z, yang Pro-nya dari seri Nanoflare ini kan dia udah EBK Plus. Pun juga di seri Tour dan Game kayaknya juga udah EBK Plus, hanya saja di seri Play dia masih kon yang biasa aja. Dengan ada logo Yonex-nya, ada hologram originalitas raket ini yang bisa di-scanning ya teman-teman pakai alatnya Yonex itu. Jadi bisa dibuktikan raket ini original atau enggak. Kemudian ada logo PBSI, ada spesifikasi raket ini yang 4U G5 dengan tarikan maksimalnya 28 lbs. Dan kalau kita naik ke bagian shaft-nya teman-teman, ini sih salah satu pembeda ya, raket Nanoflare Play dengan seri Game, Tour, Z
ataupun Pro itu, shaft raket ini memang dibuat lebih lentur, yaitu medium. Pun juga kalau nggak salah di seri gamenya pun sama di medium juga ya. Tapi seri Tour dan juga seri Z-nya, ataupun Z ini Pro ya teman-teman, itu dia dibuat stiff. Walaupun beberapa waktu yang lalu ketika saya main di Pro Sport Cikarang, saya coba lenturkan Nanoflare 1000Z dan saya bandingkan dengan game dan play. Shaft stiffnya di seri Z itu kayak lentur juga gitu. Bahkan sama seri game dan seri play itu kayak nggak ada bedanya gitu. Bahkan yang saya rasakan tuh yang seri Z itu kan dia lebih slim ya. Ketika dilenturkan begini tuh kerasa ngelentur banget. Dan saya jadi teringat dengan seri raketnya Yonex yang 88D generasi 3 ya. 88D ataupun 88S itu kan shaftnya slim. Yang katanya stiff, ternyata ketika dibuat swing pun juga dirasakan seperti ini, dia kerasa ke medium atau medium stiff gitu ya. Jadi stiffnya itu cenderung ke medium gitu. Pun yang saya rasakan dengan raket ini yang katanya shaftnya medium, ya kerasa medium banget. Bahkan kayak medium stiff gitu, nggak ada lenturan mediumnya. Tapi seperti apa jelasnya sih, wajib banget nanti kita coba di lapangan dulu seperti apa feel-nya. Oke, kita lanjut bahas bagian shaftnya teman-teman. Ada serinya yaitu Nanoflare 1000 Play, developed by Yonex Japan. Head-like balance 10 mm longer, made in China. Kemudian ada slim shaft. Dan kemudian ada material raket ini yang full graphite raket. Dan dari shaft serta konnya ini kita bisa lihat bahwasanya karakteristik raket ini warnanya secara backgroundnya dominan kuning. Ya karakteristik Nanoflare 1000 tentunya. Dan finishingnya dia doff teman-teman, jadi nggak mengkilat ya. Kemudian kalau kita naik ke bagian T-jointnya, di sini ada logo Yonex yang kerasa elegan, nggak terlalu besar. Dan kemudian di bagian frame kepalanya bentuknya secara keseluruhan isometrik teman-teman ya. Ini ada tulisan di bagian atasnya isometrik. Kemudian di kanan kirinya ada tulisan juga Sonic Flare System dan sebelahnya ada Play. Tulisan yang sama pula di bagian dua sisi yang berbeda ini teman-teman ya, atas dan bawah ini teman-teman. Dan salah satu keunggulan raket Nanoflare ini yang karakteristiknya memang karakteristik raket speed. Makanya raket ini dibuat lebar secara ukuran di samping ini teman-teman. Kalau dilihat seperti ini teman-teman ya, ini lebar. Nah, dari sampingnya ini dia dibuat pipih. Pun juga kerasa ada aerodinamis yang mendekati ke lancip. Kayak raket ini tuh dibuat memang sengaja untuk bisa meminimalisir hambatan dengan angin gitu. Jadi benar-benar ada feeling untuk membelah angin. Kalau saya sih punya pengalaman pakai raket yang karakter frame shape-nya seperti ini kan di Nanoflare 800 Pro, walaupun itu lebih pipih dan ketara lebih solid gitu. Jadi memang swingnya tuh kerasa cepet banget gitu. Jadi pas kita swing-swing gitu teman-teman ya, saat forehand maupun forehand, yang saya rasakan sih dengan frame yang seperti ini tuh dia solid banget. Itu sih yang saya rasakan ya teman-teman. Kemudian ini raket sudah terpasang senar. Kemarin saya minta dipasangin pakai senarnya yang lagi populer di kota saya sini teman-teman. Dan kawan-kawan saya juga banyak yang suka pakai senar ini, yaitu Kizuna D61. Dan dipakai juga katanya garing banget hasil pukulannya. Beberapa waktu yang lalu saya udah agak lama sih, mungkin 2-3 tahunan pernah pakai senar ini dan 2 minggu putus. Dan waktu itu sih masih kondisi sehat ya, belum cedera ya. Dan ini sekarang coba kita cobain lagi yang sekarang senarnya lagi populer. Kita coba dengerin hitting sound-nya ya. Kemarin saya tarik di 4 simpul pakai mesin senar Yonex Precision 3.0, tarikan 4 simpul 2729 lbs. Wah. Ya, mewah. Kalau saya ini bisa bilang memang ini perpaduan antara senar dan juga raketnya, material raketnya sih ini asli mewah di harga 800 ribuan. Pedes banget tuh teman-teman. Dan inknya lumayan panjang. Apalagi seri Pro-nya ya, kalau dipasangnya senar ini pasti bakal lebih menghasilkan sound yang lebih garing, nyaring, dan juga dirindukan banget lah dengerin hitting sound kayak gini. Dan saya senang banget sih kalau dengerin hitting sound kayak gini. Asli ini pedes banget. Nah kemudian kalau saya lihat di bagian grommetnya teman-teman, ini grommetnya sih ada 76 lubang ya. Tentu saja dengan grommet yang 76 lubang, tingkat akurasi, tingkat power, tingkat solid raketnya jauh lebih baik ya ketimbang yang lebih sedikit ya. Kemudian kalau kita ukur panjang raket ini teman-teman, 675 mm kurang lebihnya.
Jadi raket yang standar panjang, bukan yang standar pendek teman-teman. Dan setelah ada senaran seperti ini, raket ini kan beratnya di 87 gram kurang lebihnya. Berarti kosongan raket ini kalau dikurangin 3, biasanya terpasang senar kan nambahnya 3 gram. Kalau dikurangin 3 berarti masuk di berat 84 gram. Jadi masuk banget dengan kategori raket ini yang 4U. Karena 4U di Yonex itu kalau nggak salah kisaran di 81 sampai 85 gram. Kemudian yang saya garis bawahin sih bagian balance point-nya, yang katanya Nanoflare ini kan dibuat karakteristik head-like balance. Head-like balance itu biasanya mendekati di angka 285 sampai 290 mm. Tapi ada senaran seperti ini, saya ukur ternyata balance point-nya di 310 mm. Jadi kategori kosongannya tanpa senar, raket ini masuk balance point di 300 mm atau head heavy. Jadi secara karakteristik balance point sih ini rada melenceng. Walaupun beberapa subscriber bilang Yonex itu punya kualitas tersendiri. Jadi kadang BP-nya atau kalau kita ukur tersendiri gitu dia kayak head heavy, berat kepala. Tapi secara feeling katanya ya secara feeling dia dibuat head like. Dan saya agak bingung juga, tapi secara ya kalau saya ukur ulang, saya ukur sendiri ya balance point-nya memang di 310 ada senarnya. Jadi di kosongannya di 300 mm. Yang secara umum biasanya raket dengan balance point seperti itu ya masuk di head heavy. Ya oke, itu teman-teman ya bagian per bagian dari raket ini semua sudah kita bahas secara spesifikasi dan karakter teman-teman. Walaupun dia memang bawaan pabriknya katanya head-like, raket speed, tapi dengan spesifikasi yang kita ukur ulang dia head heavy, berat 84 gram, otomatis raket ini bisa dikategorikan raket serang. Makanya kenapa sekelas Wang Qilin pun juga Carolina Marin yang single dia tetap mau pakai raket ini. Karena mungkin memang feeling di seri Pro-nya atau seri Z-nya, 1000Z-nya itu bisa jadi juga head heavy. Tapi saya nggak ngerti juga. Karena seingat saya raket-raket pemain single jarang banget yang head like ya. Kalau ada sih teman-teman boleh berbagi di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, sementara segini dulu teman-teman pembahasan spesifikasi, karakteristik, kita ukur ulang, kita ukur verifikasi raket ini. Yang secara kesimpulannya sih dengan harga 800 ribuan, hasil hitting soundnya dengan senar yang Kizuna 61 ini wow banget, kerasa solid banget. Seharusnya ini worth it banget sih, kerasa solid banget swingnya teman-teman. Bahkan kayak nggak medium banget, ini kayak medium stiff gitu, bukan yang lentur shaftnya. Dan nanti kita buktikan di video film pemakaian tentunya teman-teman ya. Sementara pembahasan raket seri pemain dunia dari brand Yonex yaitu Nanoflare 1000 Play ini segini dulu teman-teman. Semoga informasi awal ini bermanfaat. Tunggu review film pemakaiannya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.